Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan ibadah pada kesempatan minggu ini. Happy Sunday. Kita udah ada di minggu kedua di bulan Oktober, di tanggal 10 Oktober 2021. Dan berterima kasih sekali lagi tadi anak-anak dari Live Youth sudah melayani kita pada Praise and Worship. Dan saya rasa kita udah merasakan hadirat Tuhan di sana. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk kita datang kepada Tuhan. Berbicara buat kami pada kesempatan ini Tuhan Yesus, kami tahu bahwa di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan, di mana ada firman-Mu, di situ ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pengharapan. Kami datang pada kesempatan kali ini dengan hati yang terbuka. Kami tahu kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Jadi pada kesempatan kali ini kami minta biar kiranya Roh-Mu turun menyertai kehidupan kami, berbicara buat kami. Sementara firman-Mu disampaikan, sementara firman-Mu dibagikan, sementara firman-Mu didengar oleh siapapun di belahan dunia manapun pada kesempatan waktu apapun, firman-Mu akan tetap menguatkan, firman-Mu akan tetap memulihkan, firman-Mu akan tetap menyembuhkan, firman-Mu memberi kesegaran, firman-Mu kembali memulihkan setiap hubungan yang rusak, firman-Mu membangkitkan segala semangat yang lemah, dan firman-Mu punya kuasa untuk menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah buat kami Tuhan pada kesempatan hari ini. Secara khusus berbicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu. Urapi telinga kami untuk mendengar, urapi mata kami untuk melihat, urapi hati kami untuk percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ini, kami ucap syukur. Amin. Bulan Oktober adalah, selama 1 bulan ini kita akan berbicara mengenai youth, berbicara mengenai anak-anak muda. Karena bulan ini pun juga menjadi bulan yang hari nasional, hari Harnas tentang youth. Pastor Arif minggu lalu juga udah khotbahkan dengan sangat bagus, dengan sangat jelas. Bapak Ibu perlu kembali untuk menyaksikan YouTube itu untuk memberikan sebuah pemahaman lebih lanjut pada dalam 1 bulan ini apa yang akan kita sedang bicarakan. Masih dalam sebuah tema besar, hikmat dalam pergaulan, khususnya berbicara mengenai anak-anak muda. Dan pada kesempatan hari ini saya secara khusus akan mendorong, men-sharing pada Bapak Ibu teman-teman sekalian seorang tokoh yang saya rasa juga tokoh yang gak asing juga dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang kita tahu dan kita dengar waktu kalau kita ada di sekolah minggu. 1 Samuel pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan bukan sebuah kebetulan juga bulan Oktober kan ada hari Sumpah Pemuda. Bahwa setiap kali terjadi kebangkitan pada suatu bangsa itu selalu dimulai dengan anak-anak muda. Dan saya berdoa buat kalian anak-anak muda yang juga yang lagi dengar, lagi nyaksikan ini. Something will move, God will stir something inside of you. Bahwa Tuhan akan menggerakkan sesuatu dalam hati kalian. Sehingga kalian akan menemukan apa yang sedang Tuhan lakukan pada hari-hari ini. Ya. 1 Samuel pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Betul, berbicara mengenai Samuel. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat yang kedua, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat yang ketiga, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Tuhan. Saya sodorin buat saudara pada kesempatan hari ini berbicara mengenai seorang yang namanya Nabi yang namanya Samuel. Ya kita lebih kenal Musa mungkin, tapi kita juga gak boleh untuk melupakan Samuel. Karena dia adalah salah satu Nabi yang hebat juga pada zamannya. Dan yang menarik adalah 1 Samuel pasal yang ketiga, kalau Bapak Ibu baca perikop di atas itu berbicara mengenai panggilan Tuhan untuk Samuel. Tuhan memanggil Samuel untuk pertama kalinya. Dan saya harus memberikan latar belakang. Di mana waktu dan tempat di mana Samuel ini lahir. Nah, Alkitab tulis tadi di 1 Samuel pasal yang ketiga ayat pertama bahwa latar belakang Samuel lahir, kemudian Samuel bertumbuh menjadi dewasa itu ada dalam situasi Israel pada saat itu seperti kayak begini. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, pada masa Samuel lahir dan Samuel tumbuh, firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering.
Jadi kesempatan ketika Samuel lahir dan bertumbuh adalah kesempatan, sebuah latar belakangnya adalah Israel mengalami sebuah masa di mana firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Jarang firman Tuhan ada di sana. Jadi saudara boleh bayangkan latar belakang dia lahir tumbuh adalah ketika firman Tuhan itu jarang, penglihatan pun tidak sering. Bahkan ayat yang ketiga itu berkata gini, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Tuhan. Kalau ketika Musa membuat tabut perjanjian, itu nggak boleh sembarang orang pegang tabut perjanjian Tuhan, karena itu tabut perjanjian Tuhan bicara hadirat Tuhan. Di sini di satu masa di mana Israel bukan sekedar firman Tuhan jarang, penglihatan pun jarang, hadirat Tuhan juga udah meninggalkan tabutnya Tuhan loh. Karena Alkitab tulis Samuel tidur di bait suci Tuhan, tempat tabutnya Allah, dan dia nggak mati. Itu berbicara bahwa hadirat Tuhan udah meninggalkan Israel. Latar belakang Israel pada saat itu firman Tuhan jarang, penglihatan gak ada, bahkan hadirat Tuhan udah meninggalkan Israel. Kalau disebut sebuah masa adalah sebuah masa di mana kebangkrutan roh secara spiritual, kebangkrutan rohani sedang terjadi di Israel. Di masa itu Samuel lahir dan Samuel tumbuh. Apa yang menyebabkan firman Tuhan itu jarang? Apa yang menyebabkan hadirat Tuhan itu jarang? Apa yang menyebabkan penglihatan itu jarang sehingga semua bangsa sepertinya nggak dipimpin lagi oleh Tuhan? Ayat yang kedua itu berkata begini, 1 Samuel 3 ayat yang kedua. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Eli adalah imam besar Israel pada saat itu. Dan Alkitab tulis gini, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Saya harus beritahu buat saudara, yang kelihatan itu seringkali menggambarkan yang tidak kelihatan. Pastor Arief tuh selalu ngomong gini, yang natural itu sebetulnya sedang menggambarkan yang supranatural. Yang kita lihat, yang kita baca Eli matanya mulai kabur, itu mata secara fisik. Tapi yang firman Tuhan sedang tunjukkan bukan sekedar mata fisiknya udah mulai kabur, tapi visi mata hatinya, mata rohnya udah mulai kabur. Sebagai seorang senior pastor gembala sidang Israel pada saat itu, dia udah kehilangan visinya Tuhan. Dia udah kehilangan suaranya Tuhan, dia udah kehilangan arahan daripada Tuhan. Makanya Alkitab tulis gitu, firman Tuhan menjadi jarang, penglihatan menjadi jarang, hadirat Tuhan meninggalkan Israel. Karena sebagai pemimpin rohani pada saat itu dia udah mulai kehilangan, Eli udah mulai kehilangan visinya Tuhan. Eli udah mulai kehilangan arahannya Tuhan. Saya harus beritahu, di luar ini sebetulnya adalah firman-Nya Tuhan yang mendatangkan hadiratnya Tuhan. Catat. Itu makanya disebut firman Tuhan itu jarang, makanya hadirat itu nggak ada. Adalah firman Tuhan yang mengundang hadirat Tuhan untuk datang. Saya alamin. Kalau saudara berhadapan dengan masalah, saya nggak tahu. Yang kita rasakan kan nggak hadiratnya Tuhan. Yang kita rasakan adalah hadiratnya masalah. Tapi di titik waktu kita berhadapan dengan masalah dan hadirat masalah itu, kehadiran masalah itu membelenggu kita. Di titik itu saudara memperkatakan firman Tuhan. Di titik itu saudara merenungkan firman Tuhan, memperkatakan itu kata demi kata. Kalau saya sedang berhadapan dengan masalah, kemudian saya bilang, segala perkara dapat Dede tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan pada Dede. Dan setiap kali kita ngomong kayak begitu, Tuhan adalah gembala Dede, takkan kekurangan Dede. Dan setiap kali kita mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hadirat Tuhan itu akan kembali nyata. Adalah firman-Nya Tuhan yang mengundang hadirat Tuhan untuk datang. Eli sudah kehilangan visinya Tuhan. Dia udah kehilangan tuntunannya Tuhan, dia udah kehilangan firman Tuhan. No wonder, gak heran. Bangsa udah gak pernah lagi lihat firman Tuhan dan penglihatan-penglihatan terjadi. Kenapa Eli udah kehilangan visi tuntunan daripada Tuhan? Karena Imam Eli lebih mentaati keinginan dagingnya daripada keinginannya Tuhan. Nanti saudara baca di 1 Samuel pasal pertama sampai ayat yang kedua, pasal pertama sampai pasal yang ketiga itu ada kronologis lengkap. Kenapa Eli udah mulai kehilangan visinya Tuhan? Karena Eli lebih mentaati keinginannya sendiri, keinginan dagingnya lebih daripada keinginannya Tuhan. Eli lebih mentaati dagingnya lebih daripada mentaati Tuhan. Latar belakang bangsa sedang mengalami kebobrokan, sedang mengalami kemerosotan secara rohani. Tuhan jarang berbicara di sana karena seorang pemimpin hari itu pemimpin rohani. Posisinya pemimpin rohani, hidupnya dikuasai oleh daging. Hari itu jabatannya adalah seorang pemimpin imam besar dari Israel, hidupnya dikuasai oleh daging. Sebuah peringatan saya pikir buat kita.
buat kita para pengikut, buat kita yang suka para jemaat atau saudara para pengikut, saya harus bicara ini buat saudara. Kalau melihat pemimpin rohani kita berada dalam kelemahan, ini out of context. Kalau kita melihat pemimpin rohani kita jatuh atau berbuat salah, tetaplah memandang Tuhan. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Saya tahu kita kecewa kalau lihat pemimpin rohani kita jatuh atau gimana, tapi tetaplah fokus pada Tuhan. Jangan karena pemimpin rohani kita jatuh kemudian iman kita jadi mundur daripada Tuhan. Enggak. Untuk kita para pengikut, untuk kita para jemaat, untuk kita para disebut dengan anggota orang-orang Kristen kalau kita melihat pemimpin rohani kita jatuh, tetaplah fokus kita kepada Tuhan, jangan biarkan iman kita mundur daripada Tuhan. Dan untuk para pemimpin, awasilah hidup kita dengan sangat baik. Awasilah hidup kita dengan sangat baik, akan ada begitu banyak orang yang terpengaruh di dalamnya. Imam Eli menjadi sebuah contoh. Bagaimana kehidupannya mempengaruhi keadaan kerohanian bangsanya. Bukan sekedar itu aja Imam Eli. Bukan sekedar dia kehilangan visinya daripada Tuhan. Alkitab tulis adalah yang paling gak enak adalah ini. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Imam Eli itu punya anak. Imam Eli punya anak. Dan ini nama anaknya adalah Hofni dan Pinehas. 1 Samuel 2 ayat yang ke-12 berkata gini. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Ini anaknya imam loh. Anaknya pendeta. Anaknya pemimpin rohani besar di negeri itu. Anak-anak Eli adalah orang-orang dursila dan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Saudara bayangin gak, mereka adalah para imam juga yang tiap minggu datang untuk berkhotbah di tempat di ibadahnya mereka. Berkhotbah sih posisinya betul sebagai imam. Tapi Alkitab tulis gini, anak-anak Eli bahkan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Alkitab tulis itu sebetulnya, salah satu terjemahan berkata bahwa mereka tidak mengenal Tuhan. Khotbah tiap minggu betul, mengenal Tuhan enggak. Wow. Membaca ayat ini, merenungi ayat ini, itu menjadi sebuah bukan sebuah pukulan, pelajaran banyak buat saya. Bukan sekedar kita fungsinya, posisi kita sebagai pemimpin yang penting, tapi bagaimana fungsi kita itu yang sangat penting. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu penting. Kata dursila di sana itu artinya gini, sangat buruk kelakuannya. Anak pemimpin rohani besar di Israel sangat buruk kelakuannya. Dan keburukan kelakuan anak-anak Eli yang namanya Hofni dan Pinehas itu udah terkenal sampai ke Israel. Seluruh Israel tahu. Bahkan mereka mereka bisa tiduri para wanita yang melayani di kemah pertemuan. Sedemikian rusaknya hidupnya. Dan Samuel hidup di tengah situasi seperti kayak begini. Samuel hidup di tengah situasi, di tengah keadaan sama seperti kayak begini. Anak-anak Imam Eli dan anak-anaknya itu memberikan sebuah konotasi yang buruk buat seluruh Israel. Pemimpin rohani yang memiliki konotasi yang gak baik di Israel. Saya mendapati adalah kayak begini. Orang tua yang kehilangan tuntunan Tuhan. Buat kita para orang tua yang kehilangan tuntunan Tuhan akan melahirkan anak-anak yang hidupnya gak karuan. Orang tua yang kehilangan tuntunan Tuhan akan melahirkan anak-anak yang hidup gak karuan. Sebaliknya juga, pemimpin yang kehilangan hatinya Tuhan. Pemimpin yang kehilangan hatinya Tuhan akan melahirkan generasi yang hidup tanpa tujuan. Pemimpin yang kehilangan hatinya Tuhan akan melahirkan generasi yang hidup tanpa tujuan. Ketika Eli kehilangan tuntunannya Tuhan, anaknya bergerak hidupnya jauh daripada Tuhan. Nah, bagaimana Samuel bisa bertahan? Bagaimana Samuel bisa bertahan di tengah situasi latar belakang, situasi negara, situasi bangsa, situasi spiritual, kemudian berhadapan dengan Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Lewi kan adalah kakak-kakak rohaninya Samuel. Dan Imam Lewi adalah mentor rohaninya Samuel. Bagaimana dia bisa bertahan dalam situasi seperti kayak gitu? Yang paling pertama adalah gini, saya yakin adalah peran orang tuanya. Samuel itu lahir dari seorang ibu namanya Hana dan ayahnya namanya Elkana. Kalau saudara baca di 1 Samuel pasal pertama itu bagaimana Hana itu mandul, nggak punya anak untuk beberapa waktu lamanya. Kemudian dia meminta anak kepada Tuhan. Dengan doanya yang sangat sungguh-sungguh dia meminta anak kepada Tuhan. Dan dia bernasar, kalau sampai Tuhan berikan ini anak ini akan saya persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab doanya. Dia berikan Hana
anak, dan anak itu namanya Samuel yang sekarang yang lagi kita bahas. Bagaimana Samuel bisa bertahan dalam situasi yang seperti kayak gini? Saya meyakini satu, ibunya Samuel yang namanya Hana adalah orang yang pertama yang terus mendoakan anaknya. Kenapa Samuel bisa bertahan di tengah situasi kayak gini? Yang pertama adalah peran orang tuanya, itu ibunya Hana. Apa yang menjadi peran ibunya Samuel? Dengan mendoakan Samuel. Saya yakin ibunya akan mendoakan. Loh, apakah ibunya tahu mengenai Imam Eli dan anak-anaknya? Tahu, pasti tahu. Saudara bayangin gak, menyerahkan anak untuk dimentor oleh Imam Eli dan juga masuk dalam lingkungan anak keluarganya Imam Eli pada saat itu yang sedang mengalami kebobrokan. Sebagai orang tua gimana takutnya? Menurut saudara apakah Hana panik? Mamanya Samuel, ibunya Hana panik? Ya pasti panik lah. Pasti panik dia menyerahkan anaknya ke tangan mentor yang sedang ketahuan ini, sedang mengalami kemerosotan secara kerohanian. Tapi tetap yang Hana lakukan adalah gini. Yang Hana ibu Samuel lakukan, dia tetap mendoakan Samuel. Peran kita sebagai orang tua, panggilan kita yang pertama sebagai orang tua, saya udah khotbahkan ini di bulan Juli, di hari anak kalau gak salah. Peran orang tua yang paling penting adalah kita perlu berdoa untuk anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu berdoa dengan anak-anak kita. Yang pertama, kita perlu berdoa untuk anak-anak kita. Yang kedua, kita perlu berdoa dengan anak-anak kita. Karena memang itu yang membuat anak-anak bertahan. Yang membuat Samuel bisa bertahan, saya yakin adalah doa ibunya. Hana berdoa supaya Samuel tetap terjaga hidupnya, nggak dicemari oleh lingkungannya, nggak terpengaruh oleh apa. Itu adalah perannya ibu. Makanya Stormy Omartian, salah satu penulis Kristen, itu tulis sebuah buku yang sangat bagus, The Power of Praying Mother tulisannya. Kekuatan kuasa doa dari seorang ibu. Benar. Sebagai orang tua kita perlu mendoakan anak. Kita perlu berdoa untuk anak, kemudian juga kita perlu berdoa dengan anak kita. Karena gini, apa bedanya anak binatang, mohon maaf, dengan anak manusia? Kalau saudara punya anak kambing, ditaruh, dipelihara bersama-sama dengan anak anjing, sekumpulan anak anjing. Jadi anak kambing itu makan, minum, tidur, main bersama dengan anak anjing, kemudian mereka tumbuh bersama. Ketika besar, anak kambing ini yang ada di tengah-tengah anak anjing ini ketika dia besar, apakah dia menggonggong anak kambingnya? Kan enggak. Anak kambingnya tetap mengembek. Dia enggak menggonggong anak kambingnya. Karena dia ada di tengah-tengah anak anjing bukan berarti kemudian ketika dia dewasa anak kambing ini jadi menggonggong. Kan enggak. Dia tetap mengembek loh. Tapi beda loh dengan anak manusia. Contoh beda, kalau anak manusia saudara tinggal, contohnya paling gampang lahir bayi, tinggal di daerah Jawa Barat, pasti akan ada dialek Sunda di dalamnya. Kenapa? Karena lingkungannya adalah lingkungan Sunda. Kalau dia tinggal di daerah mungkin di sekitaran Jawa Tengah, dialeknya akan dialek bahasa Jawa. Nah berbeda, kenapa? Anak manusia berbeda. Makanya orang tua perlu untuk mendoakan anak, berdoa untuk anak, kemudian juga untuk berdoa dengan anak. Karena doanya kita orang tua juga yang menjaga anak supaya tetap berada pada jalannya Tuhan. Orang tua, yang pasti peranan orang tua yang pertama bagaimana Samuel bisa bertahan dengan cara mendoakan. Yang kedua dengan mengarahkan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-18 berkata gini, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak, jadi waktu dikasih itu dia masih ada di Life Kids. Masih anak-anak sekolah minggu dia dipersembahkan kepada Tuhan, dibawa untuk dimentor oleh Imam Eli. Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, dia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Semenjak dia ada di sekolah minggu, mamanya, ibunya buatkan baju efod. Baju efod adalah bajunya para imam pada saat itu. Karena memang Samuel dipersembahkan sebagai imam, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai imam. Tapi ini yang menarik loh. Sebagai orang tua, Hana tuh mengarahkan Samuel pada tujuan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Fungsi kita yang kedua sebagai orang tua adalah gini, mengarahkan anak kita untuk menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Itu dua fungsi orang tua. Samuel diarahkan oleh ibunya Hana untuk menjadi seorang imam, kita mungkin berbeda. Tapi panggilannya Tuhan, tujuannya Tuhan, apa yang Tuhan panggil dalam diri setiap anak-anak kita, Tuhan pasti akan beritahu buat kita orang tua dan adalah bagian kita untuk mengarahkan hal tersebut. Kalau Hana hidup hari ini, saya yakin Hana akan WhatsApp Samuel mungkin hampir tiap pagi. Dia WhatsApp ayat-ayat Alkitab, dia tanya tentang WPD-nya kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu yang menjaga kehidupan Samuel. Yang pertama tuh bicara mengenai bagaimana Samuel bertahan mengenai peran orang tua, yaitu perannya
Hana sebagai ibu secara khusus. Yang kedua adalah keputusan pribadinya Samuel. Setiap kita akan bertanggung jawab buat hidup kita sendiri. Saya bertanggung jawab pada hidup saya sendiri. Keputusan pribadi saya, keputusan pribadi Samuel atas hidupnya, itu yang membuat Samuel bisa bertahan dalam kehidupannya. Keputusan pertama Samuel yang sangat penting adalah ayat yang ketiga di 1 Samuel 3 ayat yang ketiga. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabutnya Tuhan. Keputusan pertama yang penting adalah gini. Kalau kita hari ini bicara mengenai pergaulan yang pertama, yang terutama, yang harusnya saudara dan saya bangun, dan saudara anak-anak kita bangun pertama adalah pergaulan kalian dengan Tuhan. Karena Alkitab tulis Samuel tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabutnya Tuhan. Pergaulan pertama yang harusnya dibangun, yang harusnya dijaga adalah pergaulan kita dengan Tuhan. Karena di pergaulan kita dengan Tuhan, di titik waktu kita memiliki hubungan dengan Tuhan itu Tuhan bisa bicara. 1 Samuel 3 ayat yang ke-10 berkata gini, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana, di mana? Di tempat Samuel tidur di dalam bait suci Tuhan dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, ini ayat yang jadi ayat favorit banyak orang, dan buat saya secara pribadi, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Waktu saudara bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, di titik tersebut, di tempat tersebut, Tuhan tuh bisa berbicara, berfirman dalam kehidupan kita semua. Loh, kelihatannya kenapa bosan banget sih setiap kali khotbah selalu ngomongin WPD ya, waktu pribadi dengan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan, bagaimana memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Catat baik-baik, ini yang saudara perlu dengar baik-baik. Kalau hubungan kita dengan Tuhan terganggu, kalau hubungan saya, hubungan kalian, hubungan saudara, hubungan kita dengan Tuhan terganggu, dipastikan hubungan kita dengan keluarga akan terganggu. Dipastikan pula hubungan kita dengan masyarakat di sekitar akan terganggu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan terganggu, dipastikan pula hubungan kita dengan alam sekitar akan terganggu. Pasti itu jelas. Kemudian kalau hubungan kita dengan Tuhan terganggu, hubungan kita dengan pekerjaan kita juga terganggu. Dan yang ujung-ujungnya gini, kalau hubungan kita dengan Tuhan terganggu, dipastikan hubungan kita dengan dompet kita pun akan terganggu. Itu sebabnya pergaulan dengan Tuhan itu adalah hal yang paling pertama yang harusnya kita lakukan. Anak muda, pergaulan yang pertama, hal pertama yang harus saudara lakukan adalah pergaulan kita, membangun hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Yosua pun lakukan hal tersebut. Nanti kalau baca di Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-11, saudara boleh baca, nanti ditampilkan boleh baca. Ketika Musa menghadap Tuhan di kemah pertemuan, Alkitab tulis gini, ketika Musa pulang kembali ke rumahnya, Yosua tetap tinggal di kemah pertemuan tersebut. Dan saya dapatin semua tokoh Alkitab memulai kisah hebat mereka bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kepintaran mereka, bukan karena hikmat dari mereka, bukan karena kekayaan mereka. Semua tokoh-tokoh Alkitab itu memulai kehebatan, ditulis cerita kisah hebat mereka. Mereka memulainya dari perjalanan mereka, pergaulan mereka pertama dengan Tuhan. Yusuf iya, Abraham iya, Daud iya, kita bicara Samuel iya, Paulus iya, Petrus iya, semuanya. Mereka memulai kisah kehebatan mereka, kisah perjalanan kehidupan mereka yang hebat itu di Alkitab, itu memulainya cuma satu, dari pergaulannya dengan Tuhan. Gimana caranya kalau kayak gitu? Kalau kalian belum pernah lakukan hal ini, hari ini harus buat. Luangkan 10 menit setiap hari aja. Membaca firman Tuhan, duduk berdoa, membaca firman Tuhan, luangkan cuma 10 menit aja diawali. Lakukan itu selama 20 hari. Di jam yang sama, secara kontinu, secara konsisten. Di jam misalnya jam berapa? Jam 5 pagi sampai jam 5:10 kalian berdoa, merenungkan firman Tuhan, nggak diganggu oleh apapun. Lakukan itu untuk 20 hari. Ketika saudara menyelesaikan itu 20 hari, lanjutkan itu untuk 90 hari ke depan. Karena beberapa penelitian menunjukkan kalau kita secara konsisten melakukan 90 hari sebuah kebiasaan yang kita lakukan, hal tersebut bisa menjadi kebiasaan bagi kita. Dan kebiasaan itu melahirkan sifat. Sifat itu melahirkan karakter. Karakter itu melahirkan budaya. Budaya itu melahirkan kehidupan. Jadi yang dimulai dengan 10 hari secara konsisten selama 20 hari, kemudian 90 hari ke depan, dengan meluangkan waktu dengan Tuhan, itu bisa memunculkan karakter saudara, budaya, kehidupan pendoa dalam kehidupan kita. Kehidupan pergaulan yang dekat dengan Tuhan. Pergaulan dengan Tuhan itu yang menjaga Samuel mengambil keputusan untuk menjaga pergaulan dengan Tuhan di tempat yang pertama. Amsal 13 ayat yang ke-20 berkata gini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang.
Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Kenapa orang yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak? Karena waktu kita bergaul dengan orang bijak, kita sedang menyerap, menghisap hal yang bijak yang dia miliki dan itu menjadi miliknya kita. Makanya kita menjadi bijak. Bayangin kalau gini, siapa bergaul dengan Tuhan, bukan berkata menjadi Tuhan, tapi siapa bergaul dengan Tuhan, memiliki karakternya Tuhan, itu yang pasti. Kenapa? Waktu saudara dan saya bergaul dengan Tuhan, kita sedang menghisap, menyerap semua karakter, hikmat, kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang membuat Samuel bertahan loh, pergaulannya dengan Tuhan. Yang kedua adalah gini, bukan sekedar dia menjaga pergaulannya dengan Tuhan, dia juga menjaga pergaulannya terhadap orang di sekitar. Ayat yang ketiga berkata begitu, 1 Samuel pasal yang ayat yang ketiga, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabutnya Allah. Bayangin gak? Hofni dan Pinehas tahu, satu-satunya tempat di seluruh komplek, kalau bicara komplek bait suci yang gak bisa mereka masuki adalah tempat di mana bait suci Tuhan, yaitu ruang Maha Kudus. Karena cuma imam besar yang bisa ada di sana. Cuman imam besar setahun sekali ada di sana karena bagi mereka itu adalah tempat yang Maha Kudus. Dan Samuel tahu di tempat yang ruang Maha Kudus ini dia gak akan diganggu oleh kakak-kakaknya yang notabene kakak-kakaknya yang hidupnya gak benar. Dia bisa menjaga hidupnya, menjaga pergaulannya, menjaga hubungannya dengan orang. Dia tahu kalau orang ini adalah orang yang gak benar, dia tahu dia gak perlu bergaul dengan dekat-dekat. Yang kedua yang terjadi adalah Samuel menjaga pergaulan dengan sangat baik loh. Dengan cara dia ada dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Hofni dan Pinehas gak berani masuk ruang Maha Kudusnya Tuhan. Itu adalah sebuah peraturan yang sangat-sangat tegas bahwa gak boleh orang masuk ke sana. Dan di titik itu Samuel memberikan sebuah pemahaman, kita perlu menjaga pergaulan kita terhadap orang-orang yang gak bagus yang ada dalam hidup kita. 1 Korintus 15 kan ayat 33 berkata gini, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Demikian pula kalau begitu, pergaulan yang baik bisa mengubah kebiasaan yang buruk. Kalau pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, demikian pula pergaulan yang sehat, pergaulan yang baik itu bisa akan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Perhatikan anak-anak muda, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita bergaul hari ini. Sekali-kali duduk diam, kemudian untuk merenungin firman Tuhan, kemudian untuk merenungin hidup kita. Ada di mana sih hidup kita? Kalau pertemanan kita hari ini, buat kalian yang masih muda, kalau pertemanan kalian hari ini membawa hidup kalian jauh daripada Tuhan, membuat kalian menjadi orang yang berontak terhadap orang tua, membuat hidup kalian menjadi turun ke bawah, saya harus lebih beritahu buat kalian adalah kayak gini, lebih baik kehilangan teman dibanding kehilangan masa depan. Itu yang saya selalu ngomong. Lebih baik kita kehilangan teman dibanding kita kehilangan masa depan yang Tuhan sudah siapkan buat diri kita. Perhatikan dengan seksama bagaimana kalian hidup, bagaimana kalian sedang berkomunitas. Makanya life group adalah hal yang sangat penting untuk kalian ikutin. Di sana kalian akan bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Tuhan. Itu pergaulan yang baik. Kalau pergaulan yang baik akan mengubahkan kebiasaan yang buruk. Sama seperti pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Ayat yang ke-20. 1 Samuel 3 tadi ayat pertama berbicara mengenai firman Tuhan jarang. Kemudian yang terjadi di 1 Samuel 3 ayat 19-20 berkata gini. Dan Samuel makin besar. Dan Tuhan menyertai dia. Gak ada yang lebih membanggakan, memberi kekuatan buat kita para orang tua melihat kalau anak-anak kita disertai oleh Tuhan. Itu udah selesai di sana. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel, ayat ke-20 dari Dan sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dimulai dengan gak ada firman Tuhan, diakhiri dengan Samuel pergi ke setiap daerah. Sampaikan firman Tuhan langsung daripada Tuhan. Dia jalan dengan ketaatan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Samuel menjaga hidupnya tetap dekat dengan Tuhan. Ayat yang terakhir buat kita semua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-12 dan 14. Ditulis oleh Rasul yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Aku menulis kepada kamu. Hai anak-anak. Dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Semua kita adalah anak.
Siapapun kita lahir dari orang tua, kita adalah anak. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, ayat 12, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ayat yang ke-13, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia. Ingat, panggilan tertinggi kita juga para orang tua adalah untuk mengenal dia. Itu yang saya udah bicarain minggu lalu. Panggilan tertinggi kita bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Dan aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Hari ini saya diseret oleh kejahatan. Hari ini saya dikalahkan oleh kejahatan. Gak mungkin ini bisa terjadi buat saya. Firman Tuhan tetap ya dan amin. Aku menulis kepada kamu, ya orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat yang ke-14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu telah mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Diulang lagi tuh. Karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Yang terakhir berkata gini, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Hai orang-orang muda. Tadi di atas, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Dikata gini, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Kamu gak lemah, kamu kuat. Kekuatan kamu tuh bukan daripada keperkasaan, hikmatnya kamu atau pikirannya kamu. Karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Kamu kuat karena firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kesempatan hari ini saya gak tahu apa yang kalian sedang hadapi anak muda. Tapi saya harus beritahu, bagi Tuhan kamu kuat karena firman Tuhan diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saya gak tahu apa orang tua apa yang sedang Bapak Ibu hadapi, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tapi tetap seperti yang Tuhan bicara, Tuhan tulis dalam kehidupan kita semua. Panggilan tertinggi kita adalah untuk mengenal Bapa. Kalau kita berbuat salah, ya. Kalau kita masih dengar ini, God is the God of the second chance. Tuhan adalah Tuhan pada kesempatan kedua. Mari kita datang pada Tuhan untuk dengan hati yang bertobat. Dan kalau ada anak-anak yang sedang jauh daripada Tuhan, anak muda kalian sedang jauh daripada Tuhan dan berkata aku udah dikalahkan dengan keadaan, hari ini firman Tuhan tetap sama. Kamu kuat waktu kamu menerima firman Tuhan dalam hati kita. Kamu kuat dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Mari datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Buat firman-Mu. Berbicara, hamba berdoa buat setiap orang tua yang sedang berhadapan dengan masalah dengan anak-anak atau dengan permasalahan dengan anak-anak, dengan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu sanggup untuk memulihkan, Kasih-Mu sanggup untuk menguatkan, Kasih-Mu sanggup untuk merestorasi segala hubungan yang rusak. Demi nama Yesus, aku berdoa buat setiap anak-anak muda yang sedang dikalahkan oleh yang jahat, dikalahkan oleh keadaan, yang sedang mengambil keputusan yang salah, yang sedang mungkin berada pada konsekuensi akibat keputusan yang salah. Demi nama Tuhan Yesus, kamu kuat karena firman Tuhan ada dalam diri kamu. Demi nama Yesus aku berdoa, bawa mereka kembali kepadamu Tuhan Yesus. Aku masih tetap percaya bahwa kasih karunia-Mu sanggup untuk memulihkan demi nama Yesus. Bagi mereka tersedia masa depan yang penuh dengan harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Meletakkan setiap keluarga hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan, tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Tapi kami tahu Tuhan, sementara kami berjalan dengan Tuhan, Kau akan membawa kami dari pemulihan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah buat kami. Karena kami siap untuk menerimanya. Kami siap untuk mentaati apa yang sudah Kau katakan dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus kami menyerahkan, kami ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.